Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Alibratna, kelas 12 IPA 6, nomor absen 12, alamat Kampung Cibedah, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Asal sekolah SMA Negeri 1 Pandeglang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teks cerita atau novel sejarah. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian atau definisi dari novel sejarah, perbedaan teks sejarah dan novel sejarah, nilai-nilai dari novel sejarah, menentukan hal menarik dari novel sejarah, struktur novel sejarah, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir ada langkah menyusun. Langsung saja ke pengertian dan atau definisi. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Yang kedua ada pengertian teks sejarah. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Tiga, ada pengertian sejarah. Sejarah secara etimologis berasal dari kata syajaratun, dibaca sejarah dalam bahasa Arab yang artinya adalah pohon kayu. Makna pohon yang dimaksud adalah mengacu pada pohon yang tumbuh dari tanah ke atas, bercabang hingga buahnya. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history. History berasal dari bahasa Yunani yakni hysteria, yang berarti apa yang diketahui karena penyelidikan. Yang keempat, pengertian novel sejarah. Novel sejarah berarti tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya novel yang berarti bahas secara panjang, lebar, dan mendetail. Selanjutnya ada perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Dalam teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar dan ada pernah terjadi. Sedangkan dalam novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Dalam teks sejarah juga, hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. Sedangkan dalam novel sejarah, imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Ada juga dalam teks sejarah, pelaku-pelaku hubungan antar pelaku, kondisi situasi hidup dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan dalam novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan situasi dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Novel sejarah dikategorikan sebagai rekor atau novel ulang. Novel rekor terdiri dari 3 jenis, yakni rekor pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua, ada rekor faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. Yang ketiga, ada rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih merinci dan menarik. Selanjutnya ada nilai-nilai novel sejarah. Novel sejarah banyak mengandung nilai yang disajikan secara implisit, langsung dan tidak langsung. Berikut adalah nilai-nilai yang dapat hadir dalam novel sejarah. Yang pertama ada nilai budaya, yang kedua ada nilai moral atau etika, yang ketiga ada nilai agama, yang keempat ada nilai sosial, dan yang terakhir atau yang kelima ada nilai estetis atau keindahan. Selanjutnya, menentukan hal menarik dari novel sejarah. Menentukan hal menarik dari novel sejarah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, kapankah latar dan waktu cerita dalam sejarah tersebut? Dua, di manakah latar novel sejarah tersebut? Yang ketiga, peristiwa apa yang dikisahkan? Yang keempat, siapa saja tokohnya? Dan yang terakhir, bagaimana yang menandakan bahwa novel itu adalah novel sejarah? Pisahkan antara fakta dan imajinasi. Struktur teks novel sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi exposition. Mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, pengungkapan peristiwa.
mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. 3. Ada konflik atau rising action. Terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. 4. Puncak konflik atau komplikasi. Bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Yang terakhir atau yang keenam, ada koda. Bagian ini memberikan interpretasi amanat dan juga bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser atau buku untuk buku lanjutannya dan sebagainya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau seperti prajurit diperintahkan untuk membersihkan gudang senjata telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu kronologis seperti mula-mula, setelah itu. Selanjutnya ada menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasa disebut kata kerja material. Contohnya seperti menggores, mendayung, menggenggam. Selanjutnya menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Misalnya menceritakan bahwa, menguapkan, dan menurut. Yang selanjutnya ada menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh. Kata kerja mental seperti mengharapkan, mendambakan. Selanjutnya menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Dan yang terakhir menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh atau tempat. Selanjutnya ada langkah menyusun teks novel sejarah. Menurut Kosasi 2017, berikut adalah beberapa langkah untuk menyusun atau menulis teks sejarah. Yang pertama, tentukan tema sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah. 2. Buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan secara A. Kronologis, B. Sebab akibat, C. Tindakan tokoh, D. Urutan tempat, E. Rentetan peristiwa. 3. Cari literatur, sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. 4. Kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan. Kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Yang kelima, cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasannya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.